Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana fi Ramadan. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Ibnu Umar. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Siapa? Anaknya Umar dan Umar. Siapa itu anaknya Umar? Abdullah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa kata Nabi? Kullukum, semua dari kalian, kum laki-laki, buhantian berataan, ra'in adalah pemimpin, wa kullukum, dan semua dari kalian, kata Nabi, mas'ulun, bertanggung jawab, an ra'iyatihi, dari apa yang dipimpinnya. Kita putus dulu, kita jelaskan dulu. Berarti dari hadis ini, poin yang kita dapat, setiap dari kita umat manusia laki-laki itu semua pemimpin. Angkat tangan jamaah. Ustaz, ulun RT, ulun RW, ulun presiden. Presiden pemimpin masyarakatnya, RT mimpin warganya. Tapi ada yang bukan presiden, ada yang bukan RW. Siapa? Ya kita ini. Semua itu pemimpin. Ada yang memimpin keluarganya, istri dan anak. Tapi Pak Ustadz, ada yang masih jomblo di sini, memimpin dirinya sendiri. Kenapa? Karena nanti dirinya itu dan yang dipimpinnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin bertanggung jawab. Bagaimana ini waktu begawi, apakah upah karyawannya diberikan? Karyawannya begawi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, bepanas mengangkut aspal. Sekalinya apa? Belum turun anggaran. Isoklah, padahal anggaran sudah turun, tapi apa? Masuk ke sini.
Nang di sini belum lagi. Kada diunjuk, nanti di hadapan Allah dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan kita, masya Allah ada yang punya anak, seorang ayah pemimpin, ketua masjid memimpin masjidnya, ketua partai memimpin partainya, semua kita ini pemimpin kata Allah. Wa kullukum, dan kita semua akan bertanggung jawab dengan apa yang kita miliki. Jadi maksudnya apa? Sama-sama kita bertanggung jawab, jangan sampai apa yang menjadi hak kita abaikan. Itu yang penting. Jangan sampai kita berpikiran, oh ini lain urusanku nih. Yang pejabat ini jalan yang diaspal, ini yang hancur, ini lain urusanku nih. Ini urusan provinsi. Urusan siapa aja, baiki jalan. Oh ini di sekolahan guru-gurunya kada masuk, ini bukan urusanku kepala sekolah, urusan pemimpin. Dimanapun, di pondok pesantren, di kehidupan manapun, kita ini semua pemimpin. Bahkan di rumah sekalipun, kita inilah pemimpinnya. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang ada di rumah. Amun di rumah kelaparan, kita yang menanggungnya. Amun anak ada bisi baju kelaparan, pemimpin juga yang menanggungnya. Jadi kita semua adalah pemimpin. Wal amiru ra'in, dan pemimpin itu kata Nabi ra'in, itu yang bertanggung jawab nanti dan yang mengatur. Warrajulu, dan laki-laki itu ra'in ala ahli baitihi, bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di rumah. Jadi Bapak, bentuk kejentelan kita itu kata Nabi, yang di rumah itu tanggung jawab kita. Padahal kan yang di rumah itu simple aja Pak lah. Yang diperlukan di rumah itu apa? Wifi, makan, keperluan itu ada sandang, pangan, papan, tambah wifi, internet zaman sekarang. Sandangnya ada, pangannya ada, papannya ada, tempat tinggal tanggung jawab nang laki, makan tanggung jawab nang laki, kemudian baju tanggung jawab nang laki, kemudian pendidikan anak tanggung jawab nang laki. Kita semua bertanggung jawab. Makanya jangan heran kadang bapak-bapak ini picik kepala. Apa lagi yang belum? Banyak yang dipikirkan. Kenapa? Itulah bukti bahwa kita ini bertanggung jawab. Apa yang ada di rumah kita semua yang bertanggung jawab. Terus pertanyaan ibu-ibu di belakang, nah ibu-ibu kayak apa Pak Ustaz? Ada sambungannya. Kemudian kata Nabi, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladiha. Dan seorang istri itu ra'iyatun, juga pemimpin, bertanggung jawab 'ala baiti zawjiha, terhadap rumah suaminya, wa waladihi, dan anaknya. Berarti suami ini pemimpin, istri juga pemimpin. Maksudnya apa? Dua-duanya saling bekerja sama. Kenapa rumah pian itu rapi, pian datang masakan sudah tersedia? Bukan karena apa-apa, istri yang bertanggung jawab. Jadi kehadiran istri seorang ibu itu masya Allah luar biasa. Ini yang harus kita pahami. Kenapa? Supaya kita saling bekerja sama, tidak menyalahkan satu sama lain. Ini kadang mohon maaf. Kadang-kadang berkelahi berdua laki bini, aku ini sudah menggawi ini, uyuh aku. Nang jadi bini apa? Aku ini uyuh. Oh akhirnya apa? Beradu uyuh. Siapa yang paling uyuh? Oh, kada mau tuntung munakah itu. Lihat ada mau tuntung. Kenapa? Masing-masing merasa hebat. Dan ternyata setelah ulun menjalani rumah tangga ini, tapi masih perlu belajar juga. Dan nasihat dari guru-guru kami juga, ternyata hidup berumah tangga itu kuncinya satu Pak. Jangan tapi serius. Emangnya terlalu serius tuh iya kenapa? Ada lagi tekurihin. Kenapa? Disuruh Nabi tulah ibu hawa tulah ibu. Di rumah tangga itu bermain jangan serius terus.
Kenapa? Karena Islam itu sebetulnya mengajarkan kita itu relax, santai. Sama kita beribadah itu santai aja Pak. Tenang, kita ke masjid, alhamdulillah jalan, tenang, santai. Masjidnya dingin, alhamdulillah. Masjidnya ada dingin, alhamdulillah. Relax. Karena yang diajarkan oleh Nabi, Islam itu kita relax. Kan kadang ada sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Akhirnya apa? Takutan orang. Takutan dengan Islam. Padahal santai aja pada Islam itu. Pian, Masya Allah, tulang sembahyang, jamaah, bebacaan, ada tetangga diajak, ada keluarga diajak, selesai. Oleh karena itu ada satu amalan yang ingin ulun ijazahkan ke pian. Ini amalannya dari Nabi. Biasanya orang punya ijazah amal itu panjang banget. Ujurlah. Ini bapak-bapak ini biasanya banyak ijazah dari Habib ini ada, dari guru ini ada. Ulun hendak juga ijazah, kada mau kalah. Siap menerima pahala amalannya? Apa itu ijazah dari ulun amalannya? Yaitu addu faridatan waqtadharu minha. Ijazahnya adalah menunggu sholat. Amalkan tuh Pak. Menunggu sholat. Kita hari ini habis bersubuh. Habis bersubuh itu apa? Amalan selanjutnya menunggui habis ini hendak berjuhur. Habis berjuhur apa amalannya? Menunggui hendak sembahyang asar. Itu amalannya. Kenapa? Kalau kita wafat dalam kondisi menunggu sholat, maka kata Nabi itu kondisinya apa? Husnul khotimah. Nah, dalam menunggu sholat itu bebas saja pian hendak bapak. Ada nangkai mengantar anaknya mengaji, ada nangkai mengantar cucunya sekolah. Tapi punya ditakuni orang, nggih, Pak, nggih. Lagi apa Pak? Nunggu sholat zuhur. Padahal jam masih jam 8, jam 10. Ini amalannya. Dan ada addu faridatan waqtadharu minha. Kita ini sebetulnya disuruh menunggu apa yang akan kita kerjakan, sholat fardu, menunggu yang wajib. Itu aja. Jadi setelah maghrib, apa yang kita tunggu? Menunggu sembahyang isya. Isinya menunggunya apa? Pengajian, duduk. Cuma pinanya kada ada wadai mah ini. Pina Hawaii. Cocok kayak pina tenang nih. Pina khusyuk benar. Ini curiga punya kada ada wadai ini ada surprise biasanya nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menunggu sholat, nang bini juga begawi, nang laki begawi, menunggu sholat itu sudah amalannya. Tapi menunggu sholat ini bujur-bujur sholat apa? Jangan sampai kan ditakuni lagi apa Pak? Nunggu asar. Bujuran sembahyang asar Pak. Jangan menunggu asar sekalinya orang azan kada ditunayakan sembahyang. Ini tepaling. Menunggu sholat, relax, tenang dalam beribadah, dan memandang sesuatu itu nanti ujung-ujungnya relax juga. Ulun yakin dari bapak-bapak di sini mulai ada yang rajin sudah mulai sholat sunnah. Sergap istiqomah sholat sunnah. Tapi pertanyaannya Pak, pertanyaan dulu, ketika melihat orang yang kada sholat sunnah, apa yang terjadi? Nah, hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita yang rajin sholat sunnah, ketika melihat orang kada sholat sunnah, di situ setan masuk. Di situ setan masuk. Tuhan sudah barangnya habis sembahyang langsung aja pulih pada sembahyang sunnah. Nah, hati-hati. Kenapa? Bisa jadi itu karena kita merasa lebih baik. Padahal setan itu tugasnya dua, Pak. Tugasnya setan itu dua. Kenapa Ustaz tahu aja? Suaka jadi setan. Kada belajar, Pak. Tugas setan itu dua. Yang pertama, membuat orang merasa buruk, merasa hina. Kemudian kalau kada kawa, tugas yang kedua membuat manusia itu merasa lebih baik.
Jadi bapak-bapak yang sudah belajar ngaji, sudah sholat jamaah, sudah rajin pengajian, baca yasin, hati-hati setan masuk di situ. Kapan itu masuknya? Berjalan pian bulik ke rumah. Pas bulik ke rumah melewati rumah bapak-bapak. Ini bapak-bapak rumah yang di sini, sudah, tapi kita sudah ke masjid kulihat ini. Astagfirullah. Gayanya sudah astagfirullah. Hati-hati, ini setan masuk. Maksudnya apa? Kalau ada kawan yang belum mau ke masjid, nasihati saja. Masalah dia pergi atau tidak belakangan. Tapi hati-hati, ketika ada setan masuk, membuat kita merasa lebih baik. Kalau ulun ini karena Nabi Muhammad itu ngajarkan rileks, santai aja, santai sudah. Ulun ini pengajian, mau nanti ada yang kada ketujuh, ada yang ketujuh, yuk silahkan. Karena kita tidak kada kawa mengatur orang. Imam Syafi'i sama Pak. Sekelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah memberikan rahmat kepada beliau, itu pernah dipadahi lawan Imam Syafi'i, wahai guru Imam Syafi'i, sekampungan ini ada yang kada ketujuh lawan pian. Ujar Imam Syafi'i apa? Alhamdulillah, kada ada yang berhutang lawan aku berarti. Kenapa? Punya ketujuh lawan aku, pasti banyak yang berhutang. Banyak yang berhutang. Punya ada yang kada ketujuh, alhamdulillah. Jadi kita ini rileks saja Pak dalam beragama santai. Tapi ketika ada yang salah, ada yang menyeleweng, kita bukan sarik, tegas. Sama dalam bab ini kita belajar hak istri, hak suami. Oh, hak istri itu seperti ini, hak suami seperti ini. Ternyata fakta lapangannya berbeda. Sudah, anggapi santai aja. Kenapa? Sudut pandang yang lain bisa mengajarkan kita pahala. Apa tadi Pak? Sudut pandang yang lain bisa menyebabkan kita pahala. Contoh. Oh, haknya istri terhadap suami harus kayak ini. Ternyata fakta lapangannya berbeda. Ujar Ustaz, binian seorang istri kada boleh bermamai. Sampai rumah, bermamai istri. Nang bini bermamai. Berarti punya bini bermamai kayak apa? Sabar, Pak. Kenapa sabar? Pahala. Yang kita dapat punya sabar apa? Pahala. Dia baik sudah kalau usah dilawan. Kenapa? Punya dilawan salah pulang. Baik dihidup. Amunnya mesra-mesraan terus. Akhirnya apa? Bini membawa ke mall, keluar duit. Jadi bagus bermamai apa bini atau mesra terus? Jadi santai saja, hidup itu rileks. Kita alhamdulillah kawa pengajian, kawa beribadah, kawa baca yasin, kawa belajar. Ini jalani terus jalani dengan sambil menjaga hati. Nah ini yang ingin ulun ajarkan. Kemudian rajulu ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in. Ditegaskan lagi oleh Nabi, kita ini semua adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga kita semua bisa menjaga amanah kepemimpinan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya apa nih? Penerus kita nih, yang rajin ke masjid nih. Entah di masjidnya berapa atau apa. Ini calon pemimpin juga nih. Ini yang harus kita bina. Ini juga yang harus kita ajarkan apa? Bahwasannya lihati kai-kai yang ada di Ratu Elok nih, rajin ke masjid. Dengan ia melihati kai-kai yang ada di Ratu Elok nih, berarti kita nih harus rajin ke masjid. Diumpatinya, padahal pian adalah apa? Bepadah lawan kanakan wahini. Ke masjid. Kada buhannya melihati pian. Kayak itu rajin ke masjid. Umpat juga. Tapi jarang Ustaz, cucu ulun ada kayak itu Ustaz aja. Nanti padahalnya doakan aja. Semoga cucu kita solehah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Ali Talaq bin Ali bin radhiyallahu anhu, dari Abu Ali, siapa nama beliau?
Thalib bin Ali radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ini bab khusus ibu-ibu di belakang. Ibu-ibu masih ada bola? Alhamdulillah. Masih ada. Masih hidup berarti di belakang, alhamdulillah. Apa kata Nabi? Idza da'a rajulu, kalau ada seorang suami da'a memanggil zaujatahu, istrinya, lihajati, untuk hajatnya. Apa hajatnya ini? Tidak usah diperpanjang, tahu aja maknanya dia. Masing-masing ada kode etiknya sendiri. Ada yang menggawil-gawil sedikit, ada yang langsung bepadah, macam-macam. Tapi Nabi membahasakan kalau ada seorang suami memanggil istrinya untuk apa? Lihajati, menunaikan hajat. Faltatihi, kata Nabi, datang. Turuti kemauan laki itu. Wa ingkanat alat tanur, meskipun lagi memasak. Urusan dapur masing-masing kan, dapur ini kan beda-beda Pak. Ada yang menggebu-gebu, ada yang minta tarus, ada macam-macam. Melihat bapak-bapak di sini, ini ulun sambat bapak-bapak atau mas-mas di sini? Atau kai? Oh, jangan salah, Pak. Parut ke atas, bapak-bapak di sini, casingnya kai-kai. Tapi parut ke bawah, masih umur 20 tahun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, seorang istri kalau ada laki mengajak untuk menunaikan hajat, kata Nabi apa? Fatatihi, datangi, turuti, meskipun sedang memasak. Nah itu Bu. Tapi hangit dia enak, matiin dulu kompornya. Datangi. Kenapa? Karena itu kewajiban istri. Kewajiban istri satu. Kemudian apa? Di situ istri itu dapat pintu surga. Nah, ulun perpanjang sedikit khusus ibu-ibu. Khusus ibu-ibu. Kita kiau dulu. Bu. Alhamdulillah ada suara. Ada suaranya, alhamdulillah. Terkadang pola pikir lakian lawan binian itu kadakawa disamaakan Bu. Ulun tahu pikiran ibu-ibu nih, kenapa garang minta tarus, kada bosan kah? Ulun tahu benar. Nah, kadakawa disamaakan Bu, kadakawa disamakan pikiran lakian lawan binian ini. Beda. Sunnatullah, Allah itu menciptakan laki-laki, dasar itu sudah kelebihannya. Alhamdulillah, suami itu minta lawan pian. Itu dulu yang pertama kita pian harus pahami. Alhamdulillah, laki pian tuh bepada mintanya lawan pian, kada lawan tetangga. Itu dulu. Kemudian ibu-ibu, Bu, atau yang baru menikah. Siapa yang baru menikah? Nah, yang bisi anak hanya menikah ada juga. Yang kedua, Bu, Mbak, Kakak, Neng, jangan sampai memandang melayani suami itu beban. Jangan Bu, melayani suami itu beban meskipun setiap jam hendak harus. Jangan. Anggaplah itu apa ya bahasanya, ulun memilih. Karena di sini ada juga yang belum kawin dibilangnya. Mana keponakan ulun hadir juga ada nih. Jadi memilih bahasa itu yang dipahami bapak aja. Ibu untuk melayani suami itu jangan dianggap beban. Kenapa? Karena sekarang itu muncul orang itu brainwash, mencuci otak seakan-akan laki-laki ini apa namanya? Mohon maaf bahasanya omes. Otak mesum aja. Padahal inya tuh yang diminta ini kan dengan pasangan halalnya.
pasangan halalnya. Bahkan Nabi menyebutkan itu ada pahala sedekah di dalamnya. Jadi maksud ulun apa? Kenapa sekarang itu banyak yang mempermasalahkan? Karena menganggap ketika suami itu pengen, itu dianggapnya beban. Padahal yang dianggap beban itu ternyata pahalanya besar. Betul atau betul, Pak? Bapak ini betul terus. Sama ibu, sama bapak, pian sholat setiap hari. Berat kan Pak sholat, Pak? Berat. Bahkan terpikir, kenapa ya Allah nih menyuruh ulun nih sembahyang terus? Berat, beban. Tapi beban itu malah yang menjadikan pahala. Ya Allah, ulun nih kenapa ya sekolah SMA tugas banyak, kuliah tugas banyak. Banyak beban yang diberikan, tapi ujung-ujungnya apa, Pak? Kumlau. Ada hadiah di situ. Jadi setiap segala sesuatu yang kita lakukan itu ternyata di ujungnya nanti ada hadiah yang besar. Itu. Jadi jangan dulu kita ini menganggap amalan apapun sebagai beban. Bukan cuma itu, sholat pun jangan sampai dianggap beban. Ini khusus yang anak-anak, khusus yang SMP, SMK, kuliah, sholat jangan dianggap beban. Tuh, utuh, sembahyang, bersubuh. Apa ujar anaknya? Ujar utuh tadi? Hanya tadi berjubur, mama ini menyuruh sembahyang pulang. Kenapa? Karena mindsetnya sholat itu dijadikannya beban. Padahal bisa jadi yang dianggap beban itu malah menyalurkan pemasukan kita nanti ke surga. Jangan dianggap beban. Ini nang kanakan kayak ini siapa mengiau nih? Utuh juga. Tuh, woi, tuh, asar sudah. Sana ke rumah Ustaz Hamid, ke rumah Quran. Anak memicik HP nah. Kenapa belajar ngaji dianggapnya beban? Jadi ulun kalau mengaji, kalau mengajarkan pengajian ini, kadang ulun anggap beban. Jamaah pun tidak dianggap beban, dan biar ulun usahakan jangan sampai menganggap ilmu agama ini beban. Supaya apa? Rileks menjalankannya, Pak. Santai. Pak Ustadz ulun kada tapi kawas sholat tahajud, Pak Ustadz cari jalur surga yang lain. Ustadz ulun hendak masuk surga jalur sholawat ngalih, Pak Ustadz hanya berselawat 3 kali mengantuk sudah, cari jalur surga yang sedekah ke anak yatim. Jadi rileks kita dalam beragama ini, santai, tenang, senang. Nah sama ibu, kalau ada laki pian misalnya minta lagi memasak, bina menggawil-gawil handap, jangan dianggap beban, sudah. Atau bahasa gampangnya apa Pak? Bahasa gampangnya, kalau saya dianggap beban, paling berapa menit? Kalau itu bahasanya sudah paling berapa menit? Karena habis itu lanjut pulang memasak. Nah pahalanya kan? Jadi jangan sampai setiap kita belajar mengaji ini, semua ilmu dalam Islam itu dijadikan beban. Anggap gampang aja Pak. Relax biar menggawi. Sama di sini ada yang pelatih basket, ada yang mengajar anak. Yang dilatih ini ada yang kada tahu skillnya pas-pasan, ya sudah. Latih aja, masalah nanti dia jadi pemain belakangan, yang penting kita latih dulu. Ulun mengajar ngaji, mengajar anak tuh sama Pak. Di kelas ini ada yang 25, 30, 40. Apakah pintar seberataan? Alhamdulillah. Ulun dipercaya mengajar kelas yang ujung-ujung, yang IHJ, pebabal berataan. Pusing gak kepala? Pusing Pak, merenyut mah. Karena dijelaskan ini teguring, di bawah ini menjelaskan guring pulang. Tapi itulah proses, jangan dianggap itu beban. Sama hadir di majelis ini, jangan dianggap beban Pak. Sudah kita harapkan semua pahala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teorinya. Ternyata prakteknya nanti pian handak bini pian lagi memasak, pian gawil sari lagi memasak,
Rupanya nang laki hendak manang centong penggorengan tadi berbunyi pakai kontak tang saring. Ya sudah, sabar aja. Sabar sudah. Pun mau expire tuh nah sudah itu urusan masing-masing sudah tuh. Expire sudah. Kemudian ibu sedikit lagi memperpanjang masalah ini. Ibu, masalah menunaikan hajat suami ini sedikit masukan dari ulun. Apa sedikit masukan dari ulun? Ibu, yang ketiga, setelah pian menganggap ini bukan beban dan ibadah, tips yang ketiga adalah habisakan oleh laki supaya laki di luar kadang mencari kelainan. Jadi di rumah habisakan olinya sudah. Jadi di luar tuh pada kepikir lagi. Jangan usah. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oli apa? Oli samping. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an Abi Hurairah, kita lanjutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan," ini penting, perhatikan kalimatnya. Kata Nabi, "Lau kuntu amiran ahadan," seandainya aku menyuruh ahadan seseorang ayas juda untuk bersujud li ahadin kepada seseorang. Hah? Kayak apa Ustaz? Sujud kepada makhluk. Nabi itu hendak menyuruh seseorang itu bersujud kepada makhluk, saking pentingnya. Dalam perkara apa? La amartu, maka akan aku suruh almar'ata, istri, antas judali zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. Maksudnya apa? Ada disuruh Nabi bersujud, tapi seandainya boleh diwajibkan disuruh istri itu bersujud kepada laki. Kenapa? Saking pentingnya ridho Allah itu tergantung daripada ridho suami, ridho laki. Kada Ustaz, kada rela aku sujud to laki. Ini nang ketu. Itu karena itu nanti dulu, ini teori dasarnya dulu yang harus dipahami. Kenapa? Karena saking pentingnya suami itu bagi seorang istri. Istri itu bisa masuk surga kalau menunaikan kewajibannya kepada laki, pasti sudah masuk surga. Ibu-ibu nih, masya Allah, tercipta sebagai ibu-ibu, bersyukur pian bu ay. Kenapa? Ngaran pian itu jamaknya Anisa. Anisa itu ada dalam Quran. Sedangkan bapak-bapak ini kan ada Quran surah laki-laki. Kenapa ibu-ibu bersyukur jadi perempuan? Karena pian bisa memilih pintu surga dari yang pian mau. Asal mau mentaati laki. Cuma menaati laki itu yang maling Ustaz aja. Macam-macam. Muncul fenomena, kenapa kada mau menaati laki? Karena gajiku lebih gana daripada laki. Kenapa kada mau menaati laki? Rumahku ini aku yang melukai. Lain lakiku. Lakiku ini menumpang aja di rumah. Berat. Kalau sudah merasa tinggi berat. Jadi yang istri jangan merasa tinggi, yang laki tahu diri. Ini sudah nang bini begawe pengangguran, malah di rumah aja Pak bingung burung. Pagi-pagi minum kopi, manu burung aja kada begawe pengangguran. Nang bini begawe dari jam 8 sampai jam 4. Jadi paham juga. Kenapa kita belajar hak istri dan hak suami? Supaya kita tahu, oh ini hakku sebagai suami, oh ini hak istri sebagai istri. Tahu kita tanpa menyerang yang lain, tanpa beradu nasib. Ya tadi mau beradu nasib nih. Aku ini nak uyuh benar sudah seharian nak begawe. Ikam ada tahu kah aku di rumah ini menyimpuni uyuh juga. Wah, ada tuntung-tuntung akhirnya. Yang pertama siapa Pak?
Pertama setan, yang kedua tetangga. Nah, bakalahi pulang tetangga. Semoga keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat, setiap istri matat yang wafat, wa zaujuha anha radin, ketika istri wafat, istri meninggal, wa zaujuha anha radin, suaminya ridho, suaminya ikhlas dengan istri yang sudah meninggal dan ikhlas karena sudah melayani semasa hidupnya. Kenapa istri yang seperti ini? Satu, dakholatil jannah, dakholat masuk jannah, surga. Berarti poinnya apa Pak? Masuk surga itu syaratnya mati. Jujur loh. Masuk surga itu syaratnya itu mati. Maksudnya apa? Poin dalam hadis ini, seperti apapun amalan pian ibu, seperti apapun baiknya pian, tapi ketika pian wafat, nang laki kadarido, dalam kadarido itu apa? Maksudnya, alhamdulillah biniku mati. Semalam tuh abu ini kayak kada senang, tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas itu apa? Ikhlas ulun biniku nih. Tapi kalau sedang laki ikhlas, ya Allah ini apa segala, senang semasa hidupnya, satu, surga. Nah, bagaimana supaya suami itu ikhlas? Ya tadi, amun handak bari. Simpel aja kan? Amun lapar masaki. Amun hendak kawin, jangan dikawinakan, sariki. Hendak bini pulang sariki. Jadi simpel aja Pak, relax saja ibu, dibawa santai aja, jangan dianggap beban. Nang laki mulik begawi, lapar, nang bini kada mau masak, lu bokot. Nang laki mulik begawi, lapar, nang bini kada mau masak, tulak ke warung. Apa intan sehari ini banyak warung, tukar, hendak merasa enak nyaman ke kimwa. Jadi relax saja Pak, yang duit ada, tukar di luar, kada harus bermasak. Asal ada duitnya tadi. Asal ada duitnya. Mau hendak murah nasi campur. Nah, jadi relax saja, tenang, dibawa santai aja kita dalam beragama, dalam berumah tangga ini. Kenapa? Ini ajaran siapa Pak Ustadz? Ajaran siapa? Ajaran Nabi kita Pak. Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah habis sholat subuh tak bertakut lawan Aisyah, lapar parut, wahai istriku, adakah sarapan? Ujar Aisyah, habis. Kita kada bisi apa-apa, bahkan galapung, tepung, anak bulah roti, kada ada. Jawaban Nabi Muhammad apa? Ya sudah, kalau kayak itu aku puasa, selesai. Tapi punya jawabannya, kamu ini bini yang kada tahu diri, kenapa ada memasak? Beludah-ludah pulang. Akhirnya apa? Panas, nang bini dimamai sangit juga. Kan tergantung jawabannya, di bawah santai aja. Bini kada pemasak, sudah kata Nabi puasa. Sama kayak kita, bulik begawi. Nah panik bini kada ada bawa masakan, nah lapar parut, nah ada masak ulun ayam bepai mengiopian apa kai? Oh kai lah semalam inggih kiawannya kai lawan ini. Anu kai ulun kada pemasak, dah menggoput, menggrab, pesan makanan, selesai. Tanpa perilaku yang berlebihan atau inisiatif yang berlebihan. Semoga kita semua masuk surga bersama pasangan kita masing-masing. Kenapa aminnya mina gampang benar deh. Ya kadang macam-macam juga. Ibu-ibu ini pertanyaan lo ada melihat ibu-ibu bertanya Ustaz, kenapa Ustaz? Karena mau laki ulun masuk surga, ulun lah jadi bidadarinya Pak Ustaz ya.
Jawaban bapak-bapaknya apa? Jawaban ustadznya, ya. Bapak-bapak yang di situ pindah murung sudah. Kenapa murung? Aku di dunia sudah tersiksa Pak Ustadznya. Karena di surga tak mau pulang dengan bini aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La tu'addi imra'atun. Tidaklah seorang istri itu menyakiti suaminya di dunia, di dunia, illa qalat zaujatuhu minal hurin 'ain, kecuali ada seorang suami itu ketika dimamai yang bini, nang laki malah menyambat apa? Anta minal hurin 'ain. Apa hurul 'ain, Pak? Bidadari surga. Ada tuh di sini orangnya nang dimamai bini tapi kena membalas, berdiam bini aja. Habis itu sampai habis dimamai, bungasnya pian punya bermamai ini ya. Ada nang kayak itu. Masuk hadis Nabi juga nih. Kenapa kayak itu Pak Ustadz? Kenapa aja kayak itu Pak? Karena kada wani melawan Pak. Hendak dilawan ngalih aja. Fa innama huwa indaka dakhilun yusiku an yufariqa ilaina. Karena kata Nabi, kita itu menganggap suami atau menganggap istri itu kita layani sebaik mungkin seperti apa? Dakhilun, tamu itu kan betul-betul kita yang layani dengan baik Pak. Itu kalau sesuai sunnah Nabi. Kalau sesuai sunnah Nabi itu ada tamu surungi seberataan yang ada di rumah. Ini kadang tamu sudah lawas bepandir. Kayak ini tamu rasa kari namungan. Kenapa? Banyu ada keluar lagi. Haus benar nang tamu nih anak-anak minum. Ada juga banyu disuruh-suruh. Ada boleh. Salah satu tanda orang beriman, mayyuminu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tetangganya. Muliakan tetangga seperti kita memuliakan pasangan kita. Muliakan. Jadi kita memuliakan istri, ada yang memuliakan ibu-ibu, memuliakan suaminya, muliakan, sama-sama memuliakan. Semoga dua-duanya masuk surga. Amun bepandir nyaman. Tapi yang sudah praktek 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, pasti ada beratnya. Maka dari itu ulun minta kepada bapak-bapak ini semua, minta doanya kepada ulun dan semua pemuda-pemuda yang baru nikah, semoga bisa awet. Amin. Dan minta ilmunya juga apa resep-resepnya, semoga awet tadi. Rancak-rancak kita yang memberi nasihat kawan kami ini, kunci kira-kira apa Pak kunci nikah ini apa Pak? Apa tadi Pak? Banyakin bersabar aja. Oh iya siapa ya? Terima kasih banyak. Nah, alhamdulillah muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah masuk waktu Isya, alhamdulillah kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Bapak-bapak habis ini ada acara Pak? Pian? Kalau ada acara tahan dulu, sehabis Isya ini pian diundang Bapak di masjid ini untuk apa? Ada acara sedikit. Acaranya apa? Syukuran 7 bulanan bini ulun. Acaranya apa? Acaranya karena ini sudah malam Pak, jadi kada bermandi-mandi lagi. Paling ulun yang memandiin. Jadi acaranya simpel aja Pak. Habis Isya pian duduk, ambil konsumsi, makan kepandiran, minta doanya. Nah, minta doanya. Jadi itu yang ulun harapkan. Karena ulun yakin suksesnya orang itu, berhasilnya orang itu
Dan kenapa istri ulun bisa sampai 7 bulan itu? Salah satunya ulun yakin selain doa orang tua ada doa pian di situ. Jadi ulun minta terus doa baik dari pian, karena semakin pian mendoakan orang lain itu mendoakan diri sendiri. Nah itu yang ulun harapkan. Jadi itu saja yang bisa ulun sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan juga rahmat kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita dan keluarga kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan dari semua ilmu yang telah kita pelajari. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Semoga Allah mempermudah urusan kita. Semoga Allah memudahkan semua ibadah kita. Semoga Allah memudahkan jalan kita untuk bisa berumrah dan berhaji. Semoga Allah memudahkan urusan keluarga kita semua, dan semoga Allah menjaga keturunan anak cucu kita dari azab Allah, dari godaan-godaan setan dan perbuatan maksiat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.